Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabarnya nih? Semoga kita semua sehat selalu ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya adalah Rika Misela Lubis, mahasiswi IAIN Langsa, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah. Saat ini saya sedang melaksanakan kuliah pengabdian masyarakat berbasis media sosial. Podcast ini adalah podcast pertama saya. Dalam podcast kali ini, saya ingin membahas tentang kontribusi ekonomi Islam dalam pembangunan ekonomi nasional. Islam sebagai sistem kehidupan yang universal, integral, dan komprehensif, yang telah menetapkan tatanan yang utuh untuk kehidupan manusia. Ekonomi Islam sebagai alternatif dalam menjalankan konsep ekonomi, sebab ekonomi konvensional yang diprediksi mampu menopang ekonomi dunia ternyata tidak mampu bertahan, sehingga bisa menyebabkan krisis ekonomi. Pembangunan ekonomi dalam Islam berdasarkan pemahaman terhadap syariah bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis, dengan penekanan bahwa keberhasilan pembangunan harus disertai pengetahuan tentang konsep-konsep pembangunan klasik dan modern, serta pengalaman negara-negara yang telah berhasil dalam melakukan usaha pembangunan. Konsepsi ekonomi Islam mengacu pada syariah yang menjadi aturan agama kita. Sebab setiap perbuatan manusia termasuk kebijakan ekonomi dan pembangunan, serta aktivitas ekonomi masyarakat harus terikat dengan hukum syara. Istilah ekonomi syariah hadir lebih khas di Indonesia. Ekonomi syariah secara lebih operasional berkembang dalam tataran perekonomian seperti perbankan syariah, asuransi syariah, bisnis syariah, dan yang lain-lain sebagainya. Indonesia adalah salah satu negara yang terkena imbas dari krisis ekonomi. Namun dapat dilihat bahwa ekonomi Islam mampu menopang perekonomian. Konsep ekonomi Islam dapat berkembang dengan pesat, baik dari sektor perbankan, sektor pasar modal, sektor asuransi, sektor mikro, dan lain-lain sebagainya. Dari beberapa sektor itu, dapat kita lihat bahwa ekonomi Islam berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Perkembangan perbankan syariah pada dasarnya merupakan bagian penting yang tidak terpisahkan dari perkembangan ekonomi Islam. Salah satu alternatif yang sesuai untuk diterapkan di Indonesia dalam rangka memperbaiki keterpurukan ekonomi yang terjadi di Indonesia adalah dengan cara mengembangbiakan perbankan syariah yang beroperasional secara syariah yang lebih luas. Tentunya, pengembangan perbankan syariah ini tidak dapat berhasil dengan baik apabila tidak ada dukungan dari semua pihak, baik dari pihak pemerintah, ulama, cendekiawan, pengusaha, pengelola bank, maupun masyarakat sendiri. Sehingga dalam perjalanan atau operasional bank syariah tidak lagi ditemukan adanya perbedaan pendapat yang kontroversial. Karena kontroversi yang merebak hanya akan membingungkan umat, yang bisa berakibat kepada keraguan. Dalam perkembangan ekonomi syariah di Indonesia, ternyata terdapat beberapa kendala-kendala yang sedang dihadapi. Salah satunya itu keterbatasan sumber daya insani, supervisi ekonomi syariah, kurangnya infrastruktur, sarana dan prasarana, baik menyangkut software maupun fisik, dan kurangnya sosialisasi, promosi, informasi, edukasi, dan koordinasi terhadap semua stakeholder, baik itu masyarakat, pejabat pemerintah, ulama atau ustadz, dan praktisi-praktisi. Tantangan-tantangan yang dihadapi Indonesia dalam mengembangkan ekonomi Islam masih bisa diatasi
karena alasan kuat untuk mensejahterakan kehidupan rakyat dan di Indonesia merupakan penduduk yang mayoritasnya adalah seorang muslim. Demikianlah podcast kali ini. Semoga podcast ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa menambah ilmu pengetahuan kita tentang kontribusi ekonomi Islam dalam pembangunan ekonomi nasional. Apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Sampai berjumpa kembali. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.